Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfiah. NIM saya 2214389. Saya dari kelas asuransi C. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang teori produksi. Teori produksi, teori perilaku produsen perusahaan memiliki banyak analog dengan teori perilaku konsumen. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Dalam mengonsumsi barang berlaku the law of the missing marginal utility LDMU, sedangkan dalam penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return LDR. Produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap perfect knowledge atas faktor produksi yang dibelinya. Akhirnya, bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Pemahaman perilaku konsumen akan memudahkan pemahaman mengenal perilaku produsen. Di dalam teori produksi juga ada dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam aktivitas produksinya, produsen perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap (fixed input) dan faktor produksi variabel input. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Mesin-mesin pabrik adalah salah satu contoh interval produksi tertentu. Jumlah mesin tidak perlu ditambah, tetapi jika tingkat produksi menurun, bahkan sampai 0 unit, tidak diproduksi, jumlah mesin tidak bisa dikurangi. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya, buruh harian lepas di pabrik rokok adalah contohnya. Jika perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh hariannya ditambah. Sebaliknya, jika ingin mengurangi produksi, buruh harian dapat dikurangi. Nah, di dalam jangka pendek dan jangka panjang juga ada beberapa faktor. Pengertian faktornya yaitu yang pertama, pengertian faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek kurang dari setahun susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya, buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dalam jangka panjang, long run dan sangat panjang very long run, semua faktor
faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dan tax management jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Misalnya ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkisar antara 5-25 tahun. Jangka sangat panjang bila waktunya lebih dari 25 tahun. Yang kedua, teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara kronologis. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukannya. Penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Perusahaan yang memproduksi barang-barang modal periode jangka pendek barangkali 5 tahun, sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin. Perusahaan yang bergerak di industri pengolahan, periode jangka pendeknya lebih singkat. Perusahaan yang mengolah makanan kalengan, periode jangka pendeknya barangkali 2 atau tahun. Yang ketiga, adakah perusahaan yang jangka pendeknya kurang dari 1 tahun? Ada, misalnya restoran kelas menengah ke bawah yang faktor produksi tetapnya adalah rumah dan peralatan masak atau makan. Mereka mampu menyesuaikan kapasitas produksi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Bahkan pedagang bakso keliling yang faktor produksi tetapnya hanya berupa gerobak, dorong, mangkok, dan kompor, periode jangka pendeknya hanya sebulan saja. Nah, di sini juga ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Sebenarnya sangat jarang, bahkan tidak ada proses produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek yang dimana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan. Dan ekonomi membagi faktor produksi menjadi barang modal, kapital, dan tenaga kerja, yaitu labor. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi. Yang seperti di bawah ini. Di sini ada Q sama dengan F dalam kurung K L 5,1, di mana X itu tingkat output, K barang modal, dan L tenaga kerja atau buruh. Dalam metode produksi, satu faktor produksi variabel, barang modal dianggap faktor produksi tetap, dan keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja. Nah, di sini juga ada produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi total produk adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi marginal produk
adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan 1 unit faktor produksi. Produksi rata-rata average produk adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Produksi total TP sama dengan F dalam kurung KL 5,2, di mana TP itu produksi total, K barang modal yang dianggap konstan, dan L tenaga kerja atau buruh. Secara matematis, TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama TP adalah MP persamaan 5,3, maka TP maksimum pada saat MP sama dengan 0. Nah, selama nilai MP kurang lebih dari 0, tetap bertambah. Sayangnya, pertambahan MP juga mengalami penurunan LDR. Besarnya nilai MP juga berpengaruh terhadap produk rata-rata AF. Penambahan 1 orang tenaga kerja akan memperbesar nilai AP selama nilai MP kurang lebih dari nilai AP sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja antara 25 orang. Misalnya pada saat menambah buruh dari 2 menjadi 3 orang. AP meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit. Karena MP sama dengan 25 unit. Bandingkan dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6. Dan tabel 5,1 dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram 5,1. TP ternyata bergerak membentuk kurva yang mirip huruf S, sehingga disebut kurva S. Kurva hukum pertambahan hasil yang semakin menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola sampai menyentuh sumbu horizontal MP 03. Jika kurva MP telah lebih rendah dari sumbu horizontal MP lebih dari 0, penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Slope kurva TP menjadi negatif. Kurva AP bergerak sepola dengan kurva MP. Sebelum titik potong AP dan MP, nilai AP selalu di bawah MP. Selalu itu AP di atas MP. Nilai AP juga mengalami penurunan akibat pengaruh penurunan nilai MP. Tetapi penurunannya tidak setajam MP, sehingga pada saat MP kurang lebih dari 0, AP masih mungkin bernilai positif, bahkan tidak pernah negatif. Nah, di sini juga ada diagram kurva yang dimana di situ terletak ada 3 tahap, dan tahap yang pertama penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Slope kurva TP meningkat tajam. Pada tahap yang bagian
double I karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian nilai keduanya masih positif ya. Dan penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. Kita bisa lihat di situ slope kurva TP itu sejajar ya dengan sumbu horizontal. Dan bagian tahap ketiga, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi marginal. Perusahaan akan mengalami kerugian. Slope kurva TP itu negatif. Kita lanjut membahas bagian dari kurva yang tadi ya. Dengan demikian, perusahaan sebaliknya memproduksi di tahap kedua. Yang menjadi pertanyaan adalah di titik mana perusahaan berhenti menambah tenaga kerja. Nah, secara matematis perusahaan akan berhenti menambah kerja pada saat tambahan biaya marginal cost yang harus dibayar sama dengan tambahan pendapatan marginal revenue yang diterima. Tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan. Perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya. Tambahan biaya dalam ini adalah upah tag tenaga kerja, tambahan pendapatan adalah modal marginal dikalikan harga jual barang. Yang perlu direnungkan adalah apakah bila nilai AP meningkat berarti ES meningkat. Bila nilai AP meningkat karena mesinnya semakin liran, belum berarti efisiensi meningkat. Studi empiris yang dilakukan 50 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar memodernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia (ST), terutama dengan mengubah cara berpikir dan sikap hidup. Dengan modernisasi SDM, kemajuan teknologi akan meresap ke dalam diri manusia di dalam teknologi dan mendorong peningkatan efisiensi. Seorang ekonomi senior, Paul Krugman, menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa ini. Salah satu jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi Asia Timur, seperti halnya Rusia, lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi, barang modal, dan tenaga kerja. Tidak ada peningkatan efisiensi yang signifikan. Oleh karena itu, ukuran efisiensi dengan menggunakan angka AP harus ditinjau ulang. Dan Paul Krugman kemudian mengusulkan TFP. TFP itu total faktor productivity sebagai ukuran efisiensi. Pada prinsipnya, metode ini ingin memisahkan pengaruh
barang modal, teknologi, dan SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan pemisahan itu akan terlihat apakah ada kemajuan efisiensi yang signifikan, angka pertumbuhan TFP yang besar mengindikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan. Nah, di sini juga ada model produksi dengan 2 faktor produksi variabel ya, yang isinya yaitu dalam bagian ini kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Namun yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan, sebab dalam kenyataan faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari 2 macam, yaitu dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi. Lebih dari 2 macam faktor produksi secara efisiensi akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi 2 faktor produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan perjelasan grafis dan matematika sederhana. Nah, di sini juga ada isokuan, adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya kasus usaha tekstil tradisional di mana kita perlonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Konveksitas, asumsi konveksity analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi untuk menjaga agar angka produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produk yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut derajat. Teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of technical substitution MRTS adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi yang harus dikorbankan untuk menambah 1 unit faktor produksi pada tingkat produksi yang sama. Jika L adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal mesin, maka MRTS adalah berapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah 1 unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama. Pada pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas. Nah, di dalam materi ini kita bisa memahami tentang teori produksi.
yang dimana di situ kita bisa mengetahui di dalam materi ini yaitu pengolahan produsen atau perusahaan yang kita bisa pahami tentang dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin di sini ada yang masih mempertanyakan apa sih yang dimaksud dengan analisis jangka pendek dan analisis jangka panjang dalam teori produksi. Nah, itu maksudnya jangka pendek itu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dan jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Jadi di antara jangka pendek dan jangka panjang itu berbeda ya. Sudah jelas kalau jangka pendek itu tidak bisa menambah jumlahnya. Kalau jangka panjang itu faktor produksi yang dapat mengalami perubahan. Dan di sini saya akan menambahkan penjelasan tentang biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, biaya jangka pendek, jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya ya. Dan biaya jangka panjang, jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Dan apa sih produksi jangka pendek itu? Jadi fungsi produksi jangka pendek adalah menunjukkan kurun waktu di mana salah satu faktor produksi atau lebih bersifat tetap. Jadi, dalam kurun waktu ini, output dapat diubah jumlahnya dengan jalan mengubah faktor produksi variabel yang digunakan dan dengan peralatan mesin yang ada. Dan apa menyebabkan biaya jangka panjang menjadi lebih efisien dibandingkan dengan biaya jangka pendek? Nah, itu biaya total jangka panjang akan cenderung lebih efisien dibandingkan biaya total jangka pendek, sebab semua input pada jangka panjang sifatnya variabel. Dan ada contoh produksi jangka pendeknya, yaitu contoh proses produksi jangka pendek adalah produksi makanan seperti gorengan, roti bakar, dan lain-lain sebagainya. Dalam melakukan kegiatan produksi ini, konsumen bisa dengan cepat mendapatkan barangnya. Dalam hitungan menit saja, kita sudah bisa menghasilkan banyak barang yang bisa langsung digunakan oleh konsumen. Dan jenis-jenis biaya jangka pendeknya yaitu biaya produksi jangka pendek meliputi biaya tetap fixed cost dan biaya berubah variable cost. Biaya tetap fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output tentu, yang mana biaya tersebut besarnya tetap tidak tergantung dari output yang dihasilkan. Dan cara meminimalkan biaya produksi dalam jangka panjang itu dengan cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang adalah dengan menggunakan baku yang memiliki tanggal kadaluarsa dalam waktu dekat, sehingga tidak ada bahan baku yang terbuang dan kita tidak jadi rugi.
Dan ada faktor yang menentukan minimum biaya jangka panjang, yang dimana penjelasan itu peminimum biaya jangka panjang pada dua faktor, yaitu yang pertama tingkat produksi yang ingin dicapai, yang kedua sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Oleh karena itu, tingkat produksi yang ingin dicapai dan sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Dan saya akan menjelaskan produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka panjang adalah suatu periode waktu yang cukup panjang, di mana semua input dan teknologi berubah, tidak ada input tetap dalam jangka panjang. Dan ada fungsi produksi jangka pendek dan kondisi fungsi produksi jangka panjang. Yang pertama ada jangka pendek, merupakan jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Jangka panjang merupakan saat waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Nah, ada juga biaya jangka pendek dan jangka panjangnya loh, yaitu di sini dalam menganalisis biaya selalu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Biaya produksi merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan produksi produk tertentu. Dan ada ciri-ciri dari proses produksi jangka pendeknya. Ciri yang dimiliki oleh fungsi produksi jangka pendek adalah semua input yang digunakan adalah input variabel, berlakunya the law of diminishing marginal utility return to scale, bersifat return to scale, berlakunya the law of diminishing return. Dan berapa sih lama produk jangka pendek itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Peran produksi pendek adalah penentuan kegiatan produksi yang akan berlangsung selama kurang dari 1 tahun. Dan biaya tetap merujuk pada jangka pendek dan panjang itu. Ciri-ciri biaya tetap yang telah ditentukan adalah bersifat jangka panjang dan tidak dapat dikurangi secara mendadak dalam jangka pendek tanpa memengaruhi secara serius kegiatan perusahaan. Dan ada juga hubungan biaya produksi jangka pendek dengan tujuan biaya. Kegiatan produksi merupakan salah satu kegiatan operasional dalam perusahaan, sehingga biaya produksi jangka pendek merupakan salah satu bentuk pencapaian tujuan biaya. Jadi, jawabannya adalah biaya produksi jangka pendek merupakan salah satu bentuk pencapaian tujuan biaya. Nah, juga ada perusahaan dapat menekan biaya produksi seminimal mungkin, namun tetap menghasilkan produk dengan kualitas baik. Pertama ada perencanaan kebutuhan bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, mencari supplier murah, biaya overhead produksi, dan jangka panjang komponen biaya akan menjadi variabel loh. Dan dalam jangka panjang semua komponen biaya merupakan biaya variabel karena biaya produksi berubah atau tidak tetap. Biaya variabel ini yang menyebabkan produk menambah semua faktor produksi yang akan seperti
faktor pasar, faktor bahan mentah, faktor fasilitas, angkutan, dan faktor tenaga kerja. Di dalam produksi jangka panjang itu tidak ada biaya tetap. Nah, ini penjelasannya ya. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Dalam teori produksi dipengaruhi oleh bahan baku, sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan. Ada juga faktor produksi yang terdiri dari faktor sumber daya alam, SDA, faktor sumber daya manusia, SDM, faktor sumber daya modal, faktor kewirausahaan, dan faktor sumber daya informasi. Ada 2 faktor berubah dalam teori produksi. Nah, ini penjelasannya ya. Faktor produksi yang berubah adalah tenaga kerja dan modalnya saja.